Put, katakan sejujurnya. Benarkah kamu menyukai Ken? Desak Amira, ingin tahu perasaan Puput. Tidak, Nona, aku Puput. Jangan pernah berbohong padaku. Ingat, kebohonganmu adalah sebuah pelanggaran. Ancam Amira, menggunakan kekuasaannya untuk mengetahui apa yang ditutupi Puput. Puput semakin kaku dan membisu. Dia benar-benar bingung, harus membuat alasan apa lagi untuk menutupi perasaannya. Put, jujurlah. Ujar Amira sekali lagi. Saya pun tidak tahu bagaimana perasaan saya, Nona, aku Puput. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Memangnya apa yang kamu rasakan saat berdekatan dengan Ken? Selidik Amira. Sejujurnya, ada perasaan yang berbeda saat saya berdekatan dengan laki-laki itu. Seperti ingin berlama-lama dengannya. Namun, kadang juga merasa jengkel karena sikap dingin dan kakunya. Puput mulai membuka diri untuk menceritakan apa yang dia rasakan pada Ken. Itu artinya kamu suka pada Ken. Pantas saja kemarin kamu mengerjainya, pasti itu adalah upayamu untuk menarik perhatian Ken, benar kan? Tebak Amira, yang justru terkesan menyudutkan bagi Puput. Tapi sepertinya Ken tidak memiliki perasaan yang sama, Nona. Bukankah Nona sendiri mendengar saat Ken dengan lantang mengatakan bahwa dia tak akan mungkin menyukai saya? Kata Puput, terlihat sendu. Lalu kamu menjadi pesimis dan putus asa hanya karena itu? Tanya Amira. Awalnya begitu, apalagi saat melihat Ken tampak begitu akrab berbicara dengan salah satu teman wanitanya yang sangat cantik, jawab Puput. Tapi semangat saya kembali bergelora, Nona. Saat Willy dengan penuh keyakinan menawarkan produknya yang bisa mengubah penampilan saya bak seorang model internasional, ujar Puput, menggebu-gebu penuh semangat. Amira hanya tersenyum lucu melihat tingkah asistennya. Dia melihat bagaimana semangat Puput untuk mengubah dirinya demi meraih cinta Ken. Saya akan membuat Ken takjub dengan penampilan baru saya, Nona. Saya bertekad akan mengubah tubuh ini bak gitar Spanyol yang meliuk-liuk, kata Puput. Puput terus mengoceh, membayangkan bentuk tubuhnya yang sudah berubah seperti yang dia impikan. Astaga, Put. Kenapa impianmu harus seperti itu? Amira justru semakin geli melihat Puput yang begitu bersemangat mengubah dirinya hanya untuk menarik perhatian Ken. Puput menghentikan ocehannya dan tersenyum malu-malu, mengingat apa yang baru saja dia katakan. Jadi, kamu membeli minyak bulus ini agar bisa membuatmu tampak bahenol? Tanya Amira sambil terkekeh. Sekali lagi, Puput mengangguk mantap. Tak ada lagi yang dia tutupi dari majikannya. Justru, Puput akan senang memiliki teman yang bisa diajak berdiskusi tentang bagaimana cara mendapatkan Ken. Baiklah, aku akan membantumu untuk mencapai tujuanmu itu, kata Amira dengan sungguh-sungguh. Benarkah, Nona? Tanya Puput, riang. Amira hanya mengangguk, membenarkan pertanyaan Puput. Sekarang, bantu aku dulu untuk menghabiskan semua makanan yang disediakan oleh Mama dan Nicholas. Kau juga butuh banyak makan untuk membuat tubuhmu berisi. Kata Amira sambil menggenggam lengan Puput yang terlihat sangat kurus. Di kantor Clarissa, Thomas menyapa kekasihnya yang baru saja memasuki ruangan. Hai, sayang. Sejak 2 jam lalu, dia sudah menunggu kedatangan Clarissa di lobi. Dia memang sengaja tidak memberitahukan kedatangannya, ingin memberikan kejutan. Thomas, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Clarissa, benar-benar terkejut dengan kehadiran Thomas. Aku hanya ingin datang untuk menyapamu dan memberikan ini, kata Thomas. Thomas bangkit dari tempat duduknya sambil memberikan buket bunga yang tampak sangat cantik. Astaga, kau benar-benar membuatku terkejut. Mari ke ruanganku di atas, kita bisa lebih leluasa untuk berbincang, ajak Clarissa. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu, dan aku tidak memiliki banyak waktu untuk itu. Jadi, bisakah kita mengobrol di sini saja? Kata Thomas, mendadak terdengar sangat serius.
Clarissa mengerutkan kening, merasa aneh karena Thomas terlihat tidak seperti biasanya. "Ada apa?" tanyanya sambil duduk di kursi. "Aku harus kembali ke Singapura hari ini juga," terang Thomas. "Apa? Kenapa mendadak sekali?" tanya Clarissa. "Sebenarnya tidak mendadak, hanya aku saja yang tidak mengatakan hal ini padamu dari jauh-jauh hari," jawab Thomas. "Ada apa, Tom?" Clarissa semakin penasaran dengan apa yang disembunyikan oleh calon suaminya. "Aku harus pergi untuk memperpanjang masa cuti kuliahku. Kau tahu, kan, aku masih terdaftar sebagai mahasiswa semester akhir," terang Thomas sambil tersenyum cengengesan. "Jadi, kamu ke Singapura hanya untuk itu?" "Syukurlah, aku kira ada suatu masalah yang berkaitan dengan hubungan kita," kata Clarissa, merasa lega. "Ya, sebenarnya ada. Makanya aku datang kemari untuk mengatakannya," sahut Thomas, kembali terlihat serius. "Apa, Tom?" Wajah Clarissa ikut menegang, menunggu penjelasan dari Thomas. "Aku harus membawamu ikut serta bersamaku dan menemui Mama dan Papaku," kata Thomas. Thomas menatap lekat mata Clarissa yang bergerak-gerak karena terkejut. Clarissa sepakat bahwa apa yang dikatakan Thomas adalah sesuatu yang serius. "Kau tahu, bukan, sudah sejak awal orang tuaku menentang hubungan kita, terutama Papa. Namun, aku tetap bersikukuh untuk menjalani hubungan kita dan membawanya hingga ke pelaminan," jelas Thomas. "Nyatanya, apa yang aku lakukan untuk meyakinkan orang tuaku belum juga membuahkan hasil. Sedangkan tanggal pernikahan kita sudah semakin dekat. Kita juga sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang," lanjutnya. "Aku sudah katakan padamu sebelumnya, bukan? Jangan pernah mempersiapkan pernikahan sebelum kita mengantongi restu dari orang tuamu," celoteh Clarissa, setengah menyalahkan Thomas. "Tapi aku merasa sangat yakin kita akan menikah, Cla. Apakah kamu tidak yakin dengan hubungan kita?" Kini, justru Thomas yang menanyakan kesungguhan Clarissa. "Aku pun sangat yakin dengan hubungan kita. Jika aku tak yakin, tentu saja aku tak akan mau menjalani hubungan kita sejauh ini. Tapi nyatanya, masalah ada di pihakmu, Tom," Clarissa menjelaskan dengan logikanya. Thomas sejenak terdiam, membenarkan apa yang dikatakan Clarissa. "Seharusnya, sejak awal kita membujuk orang tuamu untuk merestui hubungan kita. Baru setelahnya kita mempersiapkan segalanya," ucap Clarissa sekali lagi. Thomas menatap ke arah Clarissa yang terdengar kembali menyalahkannya. "Aku hanya berpikir, persiapan pernikahan kita adalah bukti untuk Mama Papa bahwa kita memang bersungguh-sungguh dengan hubungan kita," jawab Thomas, memberikan alasan atas keputusan yang sebelumnya sudah dia buat. "Tapi nyatanya, orang tuamu masih belum merestui aku menjadi menantu di keluarga kalian," kata Clarissa, sendu. "Untuk itu aku datang ke sini. Aku ingin mengajakmu untuk ikut serta ke Singapura. Mari kita temui langsung orang tuaku. Kalau perlu, kita bersujud di kaki mereka agar bersedia merestui hubungan kita," usul Thomas. "Kita akan pergi hari ini?" tanya Clarissa. "Ya, kita akan pergi saat ini juga. Mari berkemas, aku sudah membelikanmu tiket pesawat," kata Thomas, bersemangat. "Astaga, Tom. Kenapa mendadak sekali? Aku jam 10 ada meeting dengan klien yang tidak bisa aku tinggalkan," kata Clarissa, berusaha memberikan alasan masuk akal untuk menolak ajakan Thomas. "Kau bisa mengubah jadwal pertemuan itu. Ini jauh lebih penting, Cla. Ini menyangkut kelangsungan hubungan kita," paksa Thomas. "Kau tidak bisa seenaknya sendiri, Tom. Pertemuanku kali ini dengan seorang klien yang tidak sembarang. Mungkin pertemuan dengan orang tuamu yang harus dijadwalkan ulang." Nada bicara Clarissa mulai meninggi. Thomas menatap lekat ke arah kekasihnya dalam diam. Cukup lama dia melakukan hal itu, seolah sedang menyiapkan rangkaian kata-kata untuk sesuatu yang disembunyikan.
Kla, jika aku tidak bisa mempertemukan kamu pada orang tuaku hari ini, maka orang tuaku akan mempertemukan aku dengan seseorang yang lain, kata Thomas. Apa maksudmu, Tom? Tanya Clarissa. Kau tahu, aku dulu pun memiliki warna kulit seperti dirimu. Mungkin itu juga yang membuat Nicholas merasa risih padaku, cerita Amira pada Puput, mengenang masa-masa awal dia mengenal Nicholas. Lalu, apa yang Anda lakukan untuk membuat kulit Anda seputih dan semulus ini? Apakah Anda melakukan operasi transplantasi kulit? Tanya Puput, agar terlihat pintar, tetapi justru terdengar bodoh. Tidak ada transplantasi kulit, Put. Mungkin maksudmu operasi plastik. Tapi itu pun jarang digunakan untuk seluruh tubuh. Terang Amira sambil mengambil kacang almond di toplesnya. Mamah Natasha yang membantuku untuk tampil lebih baik, sambung Amira, mengenang bagaimana mamah mertuanya begitu berjasa untuknya. Anda beruntung sekali memiliki ibu mertua yang sangat baik, puji Puput. Ya, kamu betul. Aku sangat bersyukur untuk semua itu. Kalau begitu, mulai hari ini, mari kita ubah dirimu. Ajak Amira, tiba-tiba sangat bersemangat. Mengubah diriku. Apa maksud Anda, Nona? Puput mendadak merasa heran dengan ajakan Amira. Bukankah kamu sendiri tadi yang bilang ingin mengubah dirimu? Kita bisa mulai dengan ini. Amira menunjukkan sebuah lulur dari toples yang cukup besar. Apa itu, Nona? Tanya Puput. Ini lulur, Put. Kita bisa mulai dari ini dulu. Mungkin setelahnya, aku akan mengajakmu ke salon atau semacamnya untuk mengubahmu menjadi lebih baik lagi, janji Amira. Benarkah? Tapi aku tidak memiliki uang sebanyak itu untuk melakukan perawatan seperti yang Anda katakan, Nona. Apakah Anda akan memotong semua tagihan itu dari gajiku? Tanya Puput, mendadak lesu. Aku yang akan membiayai semuanya. Kata Amira dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Puput terlonjak, tak percaya dengan apa yang disampaikan majikannya. Amira mengangguk, sama girangnya dengan apa yang dirasakan Puput. Keduanya mulai melakukan perawatan diri. Bahkan, Amira meminta bantuan 3 pelayan untuk datang ke kamarnya. 2 pelayan bertugas membantu Amira dan Puput melakukan perawatan, sedangkan 1 pelayan menjaga Bella, kalau-kalau bayi kecil itu terbangun saat ibunya sedang mempercantik diri. Amira, yang sudah sangat nyaman dengan Puput, kini tak lagi memandangnya sebagai orang lain. Puput adalah sahabat baginya. Seharian mereka melakukan perawatan rumahan, mulai dari waxing hingga luluran. Bahkan, makan siang pun mereka lakukan di kamar, di sela-sela proses perawatan. Nona, apakah Tuan Nicholas tidak akan memarahi saya karena saya sudah bersikap lancang menggunakan produk-produk perawatan yang sama seperti Nona? Tanya Puput, mendadak mengingat majikan lainnya. Tentu saja tidak. Kau menggunakan semuanya atas izinku. Lagi pula, Nicholas dan Ken pun melakukan hal yang sama. Mereka juga sangat dekat, bahkan tak jarang berbagi makanan yang sama, terang Amira. Tanpa terasa, Puput dan Amira melakukan perawatan hingga menjelang malam. Keduanya hanya beristirahat saat makan dan saat Bella membutuhkan ibunya. Setelahnya, mereka kembali merawat tubuh dengan berbagai produk kecantikan yang dimiliki Amira. Sudah hampir malam. Kenapa Nicholas tak pulang-pulang, ya? Tanya Amira, melirik jam dinding di kamarnya yang menunjukkan pukul 7 malam. Dert. Ponsel milik Amira bergetar. Segera dia meraihnya. Sayang, ada beberapa pekerjaan yang harus aku kerjakan. Mungkin aku akan pulang sedikit terlambat, ujar Nicholas dari balik teleponnya. Sayang sekali. Padahal aku sangat menunggu kepulanganmu. Sahut Amira dengan nada lesu. Dia sangat ingin membuat kejutan untuk suaminya setelah seharian merawat diri, berharap suaminya memuji penampilannya yang lebih cantik dan wangi. Benarkah? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Nicholas, khawatir.
Tidak, aku hanya rindu. Itu saja, jawab Amira sambil terkikik. Mendengar istrinya mengucap rindu, wajah Nicholas memerah dari balik telepon. Jarang sekali dia mendengar istrinya merayunya. Istriku pandai sekali merayu, sahut Nicholas dari seberang telepon. Baiklah, segera selesaikan urusanmu dan pulang. Aku tak sabar menunggumu pulang, kata Amira, mengakhiri panggilan teleponnya. Apakah Tuan Nicholas akan segera pulang, Nona? Aku akan mengemasi semua yang berantakan di kamar ini, tanya Puput, segera membereskan barang-barang yang tergeletak sembarangan di lantai kamar majikannya. Tidak, Put. Mari kita lanjutkan perawatan kita dengan maskeran, sahut Amira, sekaligus mengajak asistennya kembali melakukan perawatan. Benarkah? Mari, Nona, sahut Puput, sangat bersemangat. Di kantor Nicholas, sejak berpamitan pada Amira bahwa dia akan pulang terlambat, Nicholas justru terlihat gusar. Pikirannya kini tak lagi bisa fokus pada pekerjaannya. Tuan, ini berkas yang Anda butuhkan, ujar Ken, yang masuk begitu saja ke ruangan Nicholas. Ya, letakkan itu di sana, sahut Nicholas, menunjuk ke arah meja dengan ekor matanya. Baik, Tuan. Apakah ada yang Anda butuhkan lagi? Tanya Ken, menawarkan bantuan. Tidak ada, jawab Nicholas. Ken mengangguk tanda mengerti dan berbalik, bersiap untuk pergi meninggalkan tuannya yang terlihat sangat serius. Ken, panggil Nicholas. Ya, Tuan, jawab Ken. Aku sungguh tidak bisa fokus mengerjakan pekerjaanku. Pikiranku terus tertuju pada Amira di rumah, kata Nicholas, mulai mengungkapkan apa yang mengganggunya. Apakah terjadi sesuatu dengan Nona Amira, Tuan? Tanya Ken, menjadi khawatir. Iya, dia dari hari ke hari menjadi sangat menggemaskan, sahut Nicholas sambil terkekeh. Ken hanya menghela napas sambil tersenyum lega. Meskipun dalam hatinya dia merasa geli, bagaimana seorang yang tampak sangat gagah dan berwibawa bisa begitu tergila-gila pada istrinya sendiri. Kalau begitu, Anda pulang saja, Tuan. Pekerjaan ini masih bisa dikerjakan besok pagi. Saya akan mempersiapkan semuanya untuk memudahkan Anda, kata Ken, memberikan saran. Benar juga. Baiklah, aku tak jadi lembur. Lebih baik aku pulang dan menghabiskan waktu bersama istri cantikku, ujar Nicholas, mendadak sangat bersemangat untuk pulang. Berikan lebih banyak masker di wajahmu, Put, agar hasilnya lebih maksimal, ujar Amira, yang mulai memoles wajahnya dengan cairan kental berwarna hijau. Tapi ini akan tebal sekali, Nona. Tentu akan memerlukan waktu lebih lama untuk membuatnya mengering, jawab Puput, menolak mengoleskan masker yang terlalu tebal ke wajahnya. Tidak apa-apa. Nicholas mungkin akan sampai di rumah lebih lambat dari biasanya. Dia akan lembur, jadi mari kita manfaatkan waktu ini untuk mempercantik diri, kata Amira, meyakinkan Puput. Puput, yang merasa diyakinkan dengan kata-kata majikannya, segera mengaplikasikan cairan masker lebih banyak pada wajahnya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka untuk menggunakan produk kecantikan berkualitas milik Amira. Sambil menunggu masker ini mengering, mari kita nonton drama Korea, ajak Amira, menggiring Puput untuk bersantai di sofa sambil menonton drama Korea favorit mereka. Dengan senang hati, Nona, sahut Puput, girang sambil menyambar toples popcorn di meja dekat televisi. Matikan lampunya, Put, biar lebih syahdu, tita Amira. Keduanya kini mulai larut menonton drama Korea di televisi. Suasana menjadi lebih hening, hanya terdengar suara televisi yang tidak terlalu keras, khawatir mengganggu Bella yang sedang tertidur lelap. Keduanya pun tak lagi berbicara satu sama lain, khawatir merusak masker yang tengah digunakan. Klik. Bunyi pintu kamar dibuka oleh seseorang. Seketika, Amira dan Puput menoleh ke arah pintu, ingin tahu siapa yang berani membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Arg, teriak Nicholas. Arg.
jerit Amira dan Puput bersamaan. Oek, oek. Bella terbangun dan menangis. Teriakan manusia dewasa yang memecahkan keheningan seketika mengejutkan tidur Bella, membuat bayi mungil itu menangis. Klik. Nicholas menekan saklar lampu, membuat ruangan seketika terang. Apa yang kalian lakukan? Seru Nicholas saat menyadari bahwa Amira dan Puput adalah dua makhluk menyeramkan yang berada di kamarnya.